Nah, kalau untuk pasang iklan, pastikan pasang iklan tuh pilih waktu yang tepat. Nah, itu Salah dia. satu pilih waktu tepat itu adalah ketika mereka orang kantor pada gajian. Oh. Jadi mereka ketika calon customer kita itu tanggal 25 segitulah, 25 sampai tanggal 10 itu pastikan itu kalau saya itu wajib iklan. Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika kita mau pasang iklan tapi kita tidak ada promo, ya boleh dibilang percuma juga. Orang udah datang ke restoran kita mengunjungin gitu ya, restoran, tapi nggak ada penawaran yang menarik gitu. Jadi akhirnya tidak bisa dikonversi menjadi penjualan gitu kan. Bisa berubah pikiran cuma gara-gara si resto bersangkutan hari ini tidak ada promosi apa-apa. Iya betul. Iya kan ya, sesimpel itu aja. Sesimpel dapat hadiah free es teh aja bisa membuat seseorang berubah pikiran. Betul. Free ongkir ya nggak sih Mas? Balik lagi di Ngopi Ngobrol Pintar bersama GoFood barengan aku Soraya Hilmi dan juga bintang tamu kita Mas Agus. Bisnis yang sudah berdiri puluhan tahun seperti Sopiga Haji Khalid saja masih harus belajar terus dan improve terus, ada inovasi terus. Tidak sungkan untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi. Paling favorit biasanya fitur-fitur apa aja nih yang digunakan? Kalau saya biasanya yang boleh dibilang everyday lah ya, every time lah, itu wajib hukumnya itu promo. Wah ya itu kayak favorit semua orang tuh. Promo setiap tanggal 15 udah pada hafal nih teman-teman nih ya. Ya karena kalau sekarang itu orang mau cari belanja tanpa promo itu boleh dibilang siapa kamu sih? Bener. Gitu. Bener. Jadi pasti mereka lihat pertama promo. Yang kedua adalah Go Ads atau iklan ya, iklan berbayar. Karena kita punya resto bagus, makanan enak, terus restorannya bagus, restorannya tuh udah proper lah ya, makanannya enak-enak, tapi kok tidak nggak ada yang tahu gitu. Iya benar. Ya itu sama aja kita kan nggak bisa jualan juga. Mereka juga mau beli, orang nggak tahu kok. Iya, maka dari itu menggunakan fitur Go Ads itu sendiri ya dari iklannya. Betul. Berarti promo Go Ads, satu lagi apa nih? Pasti yang kompak lagi tadi itu ya, balik-balik lagi ngobrol sama teman-teman lagi kan? Iya. Jadi yang pastikan tadi sebetulnya Go Ads sama promo itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Oh oke. Jadi ini udah kalian kalau udah memutuskan mau terlibat promo harus siap juga untuk terlibat di Go Ads ini ya? Iya, begitu juga sebaliknya. Ketika kita mau pasang iklan tapi kita tidak ada promo, ya boleh dibilang percuma juga. Orang udah datang ke restoran kita mengunjungin gitu ya, mengunjungi, tapi nggak ada penawaran yang menarik gitu. Jadi akhirnya tidak bisa dikonversi menjadi penjualan gitu kan. Betul. Karena sekarang cara berpikirnya pembeli ini mereka nggak peduli ya. Kadang ini enak luar biasa, pokoknya enak banget. Ya udah promo hari ini apa di aplikasi. Bisa berubah pikiran cuma gara-gara si resto bersangkutan hari ini tidak ada promosi apa-apa. Iya betul. Iya kan ya, sesimpel itu aja. Sesimpel dapat hadiah free es teh aja bisa membuat seseorang berubah pikiran. Free ongkir ya nggak sih Mas? Nah maka dari itu harus dikawinkan nih. Udah diiklanin, udah dilihat orang nih muncul ya di halaman terdepan, karena kalau iklan kan pasti akan muncul paling terdepan. Tapi kalau tidak ada iklannya ya sia-sia aja. Betul. Nggak ada yang tahu lah. Iya betul tadi, sia-sia aja nih iklannya kalau tidak ada promosi yang dilakukan. Jadi itu udah satu kesatuan nih. Dari Mas Agus quote-nya adalah promo dan iklan adalah satu kesatuan. Editor sering gak apa-apa Mas, hidup aku di dunia ini hanya untuk mempersulit editor aku. Ya ngangguk aja dia makan hati tuh. Nah yang paling pasti juga nih, kalau sudah tahu setiap tanggal 15 muncullah tuh ya variasi-variasi promo. Dan biasanya suka berubah-ubah gak sih Mas setiap tanggal 15 itu promo yang ditawarkan? Biasanya sih ada berubahnya itu subsidinya ya. Oh makanya tergantung, kita harus selalu ini simak. Karena biar bisa nyusun strategi gak sih? Betul. Untuk bulan berikutnya. Iya. Jadi biasanya kalau tanggal 15 antara mega promo dan ads-nya itu biasanya muncul tuh penawarannya. Dan biasanya ads yang muncul di RP, promo recommendation itu, dibandingkan dengan kita bikin ads manual, itu jauh lebih mahal yang ads manual. Mendingan yang ikutan. Jadi makanya teman-teman rajin-rajin lihat
promo rekomendasi itu. Kalau teman-teman masih bingung, aduh gimana sih memilih pilihan kombinasi promo dan iklan yang tepat, konsul aja, ngobrol aja sama teman-teman kompak ya. Betul, betul. Bulan ini lagi ini nih bos, apa sih manggilnya bro, sob. Nih bestie, aku pilih yang mana nih bestie. Tinggal ngobrol aja sama teman-teman kompak. Makanya kalau tadi sudah mengerti bahwa promosi dan iklan itu satu kesatuan, teman-teman juga harus tahu untuk sharing atau berbagi sambil tanya-tanya sama teman-teman sesama komunitas itu boleh banget. Itulah mengapa kita sengaja memfasilitasi teman-teman sekalian dengan podcast ini. Karena berulang-ulang aku mau mengingatkan teman-teman sekalian ini biar tidak menyia-nyiakan semua fasilitas yang sudah dikasihkan. Karena yang dirasakan langsung untuk bisnis sebesar Shop Iga Haji Khalid ini untuk bisa muncul lagi lah, survive dan muncul lagi, ya itu tadi karena beliau sangat memanfaatkan sekali fitur-fitur yang ada. Udah mulai mau memodernisasi lah ya manajemen dari restoran sendiri. Nah, kalau dari Mas Agus untuk merekomendasikan mitra usaha lain mengikuti promo dan iklan GoFood, kira-kira seperti apa nih sarannya? Kalau untuk teman-teman yang misalnya baru buka ya, itu pastikan yang pertama adalah ikut mega promo. Oke. Nah, jadi itu kalau misalnya jangan di skip ya yang itu. Itu yang pertama. Kalau misalnya masih ragu-ragu dengan iklan, ya boleh untuk jalan pertamanya itu yang penting promonya dulu. Oke. Tapi terus dievaluasi. Kalau misalnya ternyata nama resto kalian tidak bisa terangkat, ya mungkin salah satu jalannya siapkan untuk budget iklan. Memasang iklan tadi itu. Ya. Kalau nah, saya evaluasinya dulu dikasih tahu dulu Mas cara evaluasinya. Saya budget dengan evaluasinya adalah budget iklan saya tuh kalau bagus itu 5% dari omset. Harusnya seperti itu ya. Minimal maksimal 10%. Bagusnya itu 5%. Nah, bagi sebelum saya, kita ke angka-angka itu, supaya teman-teman tahu, oke, secara aku ngeliat evaluasi apakah hanya memantau manual atau memang sudah ada otomatis dari sistem yang menampilkan. Dari sistem bisa lihat dari Gobis dashboardnya. Itu loh Mas, aku tuh mau ngingetin mereka Mas. Iya. Gobis dashboard bisa dilihat, bisa dicek, itu cukup ke website. Kalau misalnya pusing nggak tahu alamat websitenya, cukup cari di Google aja, ketik aja Gobis tinggal dashboard. Di search aja. Bisa search. Langsung muncul di sana. Istilahnya Simple tuh kok. adalah Itu, Gobis dashboard ya. Iya. Jadi bisa dilihat apakah fluktuatif, pergerakannya seperti apa, untuk nantinya jadi bahan evaluasi ke teman-teman sekalian. Menurut aku tetap harus dilakukan, mau itu sukses ataupun tidak ya hasil promonya. Kenapa? Karena biar bisa menentukan langkah apa yang mau diambil untuk memasang iklan. Betul. Ya kan ya, jadi kalau kita sudah megang hasil evaluasi promo, udah tahu nih iklannya mesti ngapain, enaknya dibanding sama apa, itu kan semuanya udah muncul kan di dashboardnya ya. Iya. Nah, kalau untuk pasang iklan, pastikan pasang iklan tuh pilih waktu yang tepat. Nah, salah satu pilih waktu tepat itu adalah ketika mereka orang kantor pada gajian. Oh. Jadi mereka ketika calon customer kita itu tanggal 25 segitulah, 25 sampai tanggal 10 itu pastikan itu kalau saya itu wajib iklan. Wajib ya. Wajib ikut iklan. Karena ketika mereka punya uang mau berbelanja, mereka lagi sok-sok bingung gimana. Nah, resto kita muncul, kita bisa dapat bagiannya lah gitu. Dampaknya cukup signifikan ya. Dan itu jauh lebih signifikan dibandingkan kita pasang iklan di luar mereka istilahnya lagi tanggal tua reguler, gitu ya. Atau lagi tanggal kritis, Yeah. Tidak akan sedahsyat itu efeknya. Oh berarti let's say sudah mulai bisa melihat strategi di tanggal 15. Oh kita mau ini nih promo, kan kita lihat tanggal promonya tanggal 15. Berarti dieksekusinya di tanggal 25-an dong. Iya. Yeah. Karena nyesuaiin gajian kan tadi. Betul. Ya gak seperti itu. Jadi mereka udah bisa bikin strategi nih. Tanggal 25-an udah mulai diimplikasikan. Lalu nanti baru kita mengevaluasi lagi di tanggal 15 berikutnya. Yeah. Karena kalau untuk fitur iklan yang dari promo rekomendasi itu, kita bisa misalnya udah pop up nih, tapi waktunya belum tepat, udah diabaikan saja. Oh gitu. Nah, nanti kalau misalnya tanggal sampai waktunya ternyata kita baru butuh, langsung bisa kita klik. Misalnya periodenya ya, iklan misalnya periodenya kan rata-rata kalau dari RP itu kan 2 minggu. Sedangkan kita butuh paling 10 hari. Ya udah, ketika kita sampai tanggal 10 dia masih on, kita tinggal matikan aja. Oh benar, gitu. Karena kan semuanya tinggal kita mengatur ya, lajunya mau seperti apa. Oke, lanjut aja nih iklannya bisa. Atau dari kita stop dulu, nunggu tanggal muda lah istilahnya, baru nanti kita lanjutkan lagi. Nah
boleh nggak nih kita minta breakdown yang benar-benar lebih personal dan detail? Sebaiknya kalau sebelum-sebelumnya kan udah sempat ada yang ngasih angka. Kalau mau beriklan dari Mas Agus sendiri kasih sarannya ke teman-teman gimana? Apakah lo harus menyiapkan 500.000 deh untuk sebulan? Gimana nih? Mau nggak nih berbagi secara detail ke teman-teman? Kalau saya dengan persentase tadi. Jadi Yes. budgetnya itu Oke. maksimal itu adalah 10% dari Omset. penghasilan omset bersih. Oke. Jadi Bersih kalau misal- ya, jangan bersih ya. kotornya ya. Jadi bersih yang ditransfer loh ya. Oke. Setelah bersih dipotong komisi, dipotong promo, Baru kalian sisihkan nih. itu maksimal itu 10%. Oke. Jadi ketika satu hari misalnya omsetnya misalnya ya anggap gampangnya 1 juta. Ya berarti iklan itu tidak boleh lebih dari 100.000. Nah tuh dicatat. Tapi kalau misalnya iklan ternyata cuma 50.000, ya bagus. Dapat angkanya berarti cuma 5% gitu. Oh, jadi itu tadi teman-teman, kalau mau pakai hitung-hitungan kalkulasinya seorang Mas Agus adalah seperti itu. Dari omset bersih, jadi jangan hitung yang kotornya nih ya, kita akan menyisihkan 5-10%. Betul. Dan kenapa harus 5-10%, jangan sampai di bawah 5% supaya lebih efektif juga ya untuk pemasangan iklannya sendiri, sehingga efeknya berasa ke Betul, restoran betul. seperti apa. Iya. Sampai sejauh ini dari sepengalaman semenjak tahun 2017-2018 itu paling mulai berasa banget itu kalau memberikan iklan atau promosi selain di tanggal muda itu biasanya di hari-hari khusus atau hari-hari besar gitu, ada nggak tuh Mas? Ada. Yang kalau regulernya itu Sabtu Minggu. Nah, Hari itu dia weekend ya, tuh Sabtu weekend. Minggu, oke. Atau misalnya tanggal Kupikir merah. kalau weekend tuh orang-orang pengennya makan keluar, ternyata enggak juga ya. Ya ternyata mungkin makan keluarnya salah satunya mungkin ke tempat kita makan. Oh, oke. Terus kalau misalnya mungkin mereka pas kumpul dengan keluarga, ya mungkin mereka pesan. Biasanya ada aja bulk order di weekend gitu. Di weekend paling banyak kayak bulk order itu Iya. udah pas. Iya sih, sambil nonton bola lah, sambil apa pokoknya sambil memesan makanan, apalagi ini kan tipe makanan rumahan juga ya. Betul. Nah, berarti teman-teman juga bisa tuh mensiasatinya. Ternyata dari pengalaman yang sudah dibagikan oleh Mas Agus, weekend itu salah satu primadonanya lah ya. Betul. Untuk dari transaksi itu jadi melesat daripada biasanya. Terus sekarang ini lagi rame banget pembahasan seputar rating. Untuk rating dari Shop Iga Haji Holid udah agak tenang ya karena sudah populer ya. Ya, Nah, tapi kalau alhamdulillah. teman-teman yang baru merintis nih, mereka kan harus mengumpulkan sebanyak mungkin dan ya kalau bisa sebaik mungkin testimoni ataupun penilaian review dari customer, karena sekarang sudah 100% rating itu ditentukan dari penilaian kan. Iya betul. Nah, ada tips nggak sih buat teman-teman bagaimana cara mengumpulkan rating? Karena kalau kita sudah memperbagus sistem pelayanan, namun semuanya kembali balik ke sama rating, ini tricky banget nih Iya, untuk si betul. pedagangnya ya. Iya. Kira-kira gimana nih Mas Agus? Terima aja bahwa kita tuh salah. Karena customer itu kalau udah marah, kalau udah komplain, walaupun kita merasa kita benar bahwa misalnya, oh kayaknya tadi udah ada kok, coba lihat. Gak usah defensif lah pokoknya. Pokoknya nggak usah dibahas, nggak usah di-explain apapun. Terima salah. Ketika mereka komplainnya kita tanggapin, rata-rata mereka puas gitu. Puas Jadi tentunya. memberikan ulasan juga istilahnya ulasan yang bagus gitu. Dan yang dan- terpenting juga hal sekecil fast response sekalipun Mas, walaupun belum mendapat solusinya nih, tapi diresponnya cepet aja, itu mereka happy banget. Tahu ya kalau orang udah ngomel gitu kan, ada aja namanya orang lapar, kalau ngomel udah kemana-mana. Yang- Suka duka jadi pebisnis gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya udah teguran 1, 2, 3, ya terpaksa dengan maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa bergabung, berarti nggak satu frekuensi lah. Jadi teman-teman, sekecil apapun bisnis kalian, jangan remehkan ya sistem yang manajemen profesional seperti itu, karena supaya tidak merugikan Anda sebagai pemilik bisnis.